Kerja jadi programmer dengan gaji tinggi cuma perlu belajar 3 bulan loh. Itu yang biasanya dikatakan para coding bootcamp untuk narik perhatian lo. Dan gak apa-apa sebenarnya, karena menurut gue coding bootcamp itu pilihan yang oke untuk nge-jumpstart karir lo di tech industry. Tapi ada beberapa hal yang lo harus tahu sebelum lo invest banyak uang dan waktu untuk join sebuah coding bootcamp. Welcome back ke episode baru dari Ngebacot, di mana kita akan ngebacotin sebuah topik related ke IT industry sesuai dengan pengalaman dan opini masing-masing. Gue akan ngebacotin di video ini, dan lo kalau mau boleh ngebacotin di comment section. Gue pernah ikut coding bootcamp, dan gue pernah menjadi bagian dari tim akademik dari sebuah coding bootcamp, baik sebagai pengajar maupun manajer program. Jadi gue ngerti perasaan dan perspektif dari kedua sisi. Tapi tetap aja keep in mind bahwa coding bootcamp itu beda-beda, dan cetusan-cetusan gue di video ini mungkin nggak bisa mewakili 100% realita dari setiap coding bootcamp yang ada. Di video ini gue bakal ngebahas seobjektif mungkin dan lebih mau ke nge-guide lo aja tentang apa sih yang lo harus expect dari sebuah coding bootcamp. Karena jujur kalau soal pendidikan, gue sangat nggak suka kalau ngeliat orang itu misguided atau tertipu, kemakan marketing, dan khususnya dikecewakan oleh ekspektasi sendiri. Oke? Yuk kita bahas. Yang pertama, bootcamp itu beda dengan les, sekolah, bahkan kuliah. Iya, orang emang sering bilang bahwa bootcamp itu kayak jalan pintas menuju karir ke tech industry. Itu benar. Tapi lo harus tahu bahwa proses pembelajaran di bootcamp itu berbeda dari, yaitu tadi, les, sekolah maupun kuliah. Proses pembelajarannya itu lebih fast-paced, lebih padat, dan lebih intens. Jauh. Karena kurikulumnya itu didesain untuk murni nyiapin lo berkarir di dunia IT. Sementara itu, sekolah dan universitas memiliki approach pembelajaran yang lebih tradisional bisa dikatakan. Ya, selain kelasnya yang lebih besar, kurikulumnya juga lebih luas. Jadi nggak cuma coding aja yang bakal lo pelajarin. Terus bootcamp juga lebih fokus ke penerapan langsung, lebih hands-on. Sedangkan sekolah dan universitas biasanya lebih ke teori dan lebih fokus ke penelitian. Artinya apa Bang Messi? Artinya ente goalkeeper paling baik di dunia, bukan ya? Artinya lo akan dihajar terus dengan praktek, dan praktek. Dijelasin bentar, exercise. Baru belajar dikit, tiba-tiba udah disuruh bikin project. Ya, lo bayangin aja, kira-kira kayak 4 tahun materi di kuliahan itu dikompres menjadi 3-6 bulan di dalam sebuah bootcamp. Ya, jelas pasti lebih padat. Agak lebay, tapi lebih padat. Jadi, lo bakal exhausted banget. Dan menurut pengalaman gue, ini salah satu alasan terbesar kenapa seorang murid itu gagal atau nyerah ketika ikut sebuah coding bootcamp. Karena intensitasnya itu. Di tempat gue ngajar dulu, gue punya beberapa murid yang ikut bootcamp itu sambil kerja, sambil kuliah. Dan kasihan karena mereka kurang edukasi tentang betapa intensnya pembelajaran di dalam sebuah bootcamp. Ujung-ujungnya ya banyak yang tumbang. Walaupun ada beberapa yang tetap bisa keep up dan gue respect banget sama mereka. Gue nggak tahu tuh caranya kayak gimana. Tapi kebanyakan orang itu nggak akan kuat dengan beban proses pembelajaran yang begitu besar. Ditambah lagi kalau lo punya kesibukan sampingan seperti kerja atau kuliah. Belum lagi kalau lo nanti masuk ke masa di mana lo harus ngerjain sebuah project. Nah, itu pasti bakal nguras fisik dan mental banget. Jadi, saran gue, kalau lo mau masuk bootcamp, sebisa mungkin tolong luangkan banyak waktu dan prioritaskan proses pembelajaran di bootcamp. Karena ini, ya seperti yang gue bilang tadi, akan berat, akan intens, dan lo harus spend lebih banyak waktu di situ. Poin kedua, jangan nyemplung tanpa knowledge apa-apa tentang dunia IT. Kalau lo lihat di banyak iklan coding bootcamp gitu kan, materinya beginner friendly, nggak perlu background IT, diajarin dari nol. Ini kelihatannya kan kayak gimmick ya, tapi most of the time ini bener loh. Bootcamp itu biasanya ngedesain materinya bener, mulai dari nol. Ya setidaknya gue dulu gitu sih waktu ngedesain materi. Dari lo nggak tahu programming, diajarin lah basic-basicnya, sampai lo bisa bla 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 bla. Walaupun begitu, please gue sangat merekomen lo research dulu tentang dunia IT itu seperti apa. Di internet udah banyak banget kok resource untuk lo cari tahu kira-kira apa sih yang bakal lo hadapin nanti. Memang iya lo bakal diajarin dari nol dan nggak perlu background IT. Tapi seperti yang gue bilang tadi, proses pembelajarannya itu akan cepat, padat, dan sangat intens. Jadi bakal sangat membantu kalau lo otodidak dulu misalnya, sambil persiapan untuk masuk ke dalam bootcampnya. Contohnya gue dulu waktu mau masuk bootcamp, itu gue udah otodidak duluan, basic web development, HTML, CSS. Terus gue udah belajar sedikit tentang basic programming juga, menggunakan bahasa C waktu itu. Ya waktu itu gue juga nggak jago-jago banget, masih bego sih bahkan waktu itu. Tapi setidaknya gue udah tahu nih kira-kira apa aja sih yang bakal gue hadapin. Jadi udah nggak kaget. Wah, kaget. Kaget. Coba gue sarankan, sebelum lo masuk bootcamp, pelajarin dulu basic programming, pelajarin dulu basic web development, pelajarin dulu tentang dunia IT itu seperti apa.
Kalau lo bingung mau mulai dari mana, lo research aja berdasarkan topik-topik yang lo akan hadapi di bootcampnya. Biasanya kan mereka ada kayak silabusnya gitu. Nah, lo googling aja satu persatu. Kayak itu keywordsnya tuh, ini artinya apa sih itu front end, apa sih itu back end, dan seterusnya. Nggak harus sampai mendalam banget, tapi setidaknya lo sekarang jadi lebih berbekal. Moving on ke poin ketiga, yaitu skill over nilai. Asli, ini mindset yang lo harus bawa, lo wajib bawa ketika lo masuk ke dalam bootcamp. Gue sering banget nih ya, ngeliat student gue kasih exercise, terus mereka nggak kerjain, mereka ngejiplak temennya. Dan nggak apa-apa sebenarnya ngejiplak, karena gue juga sebagai programmer, gue sering ngejiplak codingan orang. Tapi kalau ngejiplak, jangan ya sekedar ngejiplak supaya, oh kelihatan gue ngerjain. Jangan, lo ngejiplak itu supaya lo bisa pelajarin codingan teman lo. Terus kalau ujian, banyak banget yang nyontek. Ini kalau ada murid gue yang lagi nonton video ini, ketahuilah kemungkinan besar gue sebenarnya tahu kalau lo nyontek. Tapi gue diem-diem aja, gue palingan sindir-sindir dikit di kelas. Karena ujung-ujungnya pembuktiannya tuh bukan di ujian-ujian itu, tetapi ketika gue ngetes lo praktek secara langsung, bisa coding apa enggak. Exercise itu dikasih ke lo untuk lo latihan, supaya lo makin familiar dengan coding, makin jago. Terus, lo kalau diuji itu juga bukan untuk nilai semata, itu untuk ngetes aja, lo kemampuannya udah sampai mana. Kalau lo exercise jiplak doang, nggak dipelajarin, ujian nyontek, ya kan percuma gitu, yang ngapain lo masuk bootcamp. Bootcamp kan tujuannya untuk ngasah skill lo. Gue jujur, ini no lebay ya, tapi agak sedih gitu ngeliatnya, kalau ada murid yang memprioritaskan nilai sampai harus mengorbankan skillnya dia. Kasian gitu, karena ujung-ujungnya ketika lo interview, lo akan diuji berdasarkan skill asli lo seperti apa. Lo nggak akan ditanya ngerjain exercise berapa banyak, nilai ujiannya berapa, enggak. Lo akan dites murni dengan skill coding lo itu kayak gimana. Nah, ngomong-ngomong tentang interview, ini pas banget nih, berhubungan dengan poin berikutnya. Anjay, smooth transition. Di interview kerja, lo akan berjuang sendiri. Banyak bootcamp itu ngasih lo sebuah fasilitas khusus ya, kalau lo lulus dari masa pembelajarannya. Biasanya dalam bentuk akses kepada network perusahaan yang udah kerjasama bareng si bootcamp-bootcamp ini. Nah, lewat network ini, lo akan dibantu ya, bukan dijamin, untuk cari kerja. Caranya gimana? Caranya mereka akan ngejual lo, ditawarin nih ke perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini biasanya kalau lagi butuh programmer, ini mereka biasanya nyari talent pool dari bootcamp yang udah mereka kerja sama bareng. Nah, karena si perusahaan ini kan udah kerja sama bareng sama si bootcamp ini, dia udah tahu gitu kayak kualitas dari lulusan-lulusan bootcamp ini tuh kayak gimana. Jadi kayak hampir dijamin ya lebih lebih berkualitas atau lebih terfilter lah daripada kandidat-kandidat yang publik gitu. Jadi ini mempermudah banget proses ngefilter kandidat mereka. Tapi, walaupun begitu, lo tetap harus melewati proses rekrutmen mereka. Lo tetap harus interview, lo tetap harus tes. Dan semua ini lo akan lakukan sendirian. Artinya apa? Artinya, di sini hanya skill lo sendiri yang akan menyelamatkan. Nggak peduli nilai lo berapa di bootcamp, lo dapat nilai ujian berapa, ngerjain berapa banyak exercise, nggak peduli. Semuanya yang akan dites hanya lo bisa coding apa enggak. Makanya gue tekankan banget di poin sebelumnya, betapa pentingnya skill itu, bukan nilai. Bahkan, nih gue mau kasih tau rahasia nih, jadi lo jangan bilang siapa-siapa ya. Walaupun lo nggak lulus dari bootcamp, lo tetap bisa lo kerja jadi programmer. Keuntungan terbesar ketika lo lulus dari bootcamp, biasanya ya, lo dapat sertifikat atau kayak kredibilitas ekstra lah, sama lo dapat network atau koneksi yang tadi gue bilang sebelumnya, lo akan dibantuin cari kerja. Tapi emang ada beberapa bootcamp yang ngasih extra service juga sih. Tapi poin yang gue mau sampaikan adalah, lo bisa survive murni dengan effort lo sendiri dan skill lo sendiri. Nggak perlu bantuan dari orang lain. Ya walaupun kalau lo punya orang dalam lebih bagus sih. Tapi tidak lulus dari bootcamp, bukan berarti lo harus berhenti belajar, lo nggak boleh improve dan nggak ada kesempatan lagi untuk kerja sebagai programmer. Walaupun lo nggak lulus, lo tetap bisa belajar sendiri, improve sendiri, dan eventually lo akan memiliki skill yang memadai untuk kerja di industri IT. Ini gue nggak asal ngomong dan ngebullshit gitu aja ya. Terbukti, ada kok murid-murid yang gue ajarin, mereka nggak lulus dari bootcamp. Tapi tiba-tiba pas gue cek LinkedIn mereka, pas tiba-tiba ngechat-chat lagi, udah jadi programmer. Ini gue respect banget, karena mereka nggak berhenti belajar ketika mereka keluar dari bootcamp. Mereka tetap ngasah skill, tetap effort untuk nyari kerja, dan sekarang mereka berhasil melakukan itu semua. Oke guys, semoga video ini bermanfaat buat lo, khususnya yang pada mau masuk bootcamp. Semoga sekarang lebih clear ya tentang apa yang lo akan hadapi di bootcamp. Dan gue juga udah ngasih beberapa tips dan rahasia untuk menghadapi sistem pembelajaran di coding bootcamp. Seperti biasa, like dan subscribe kalau lo suka konten kayak gini. Dan follow socials gue kalau lo mau ekstra konten dan info-info.
Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye-bye.